Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak. Kita melanjutkan materi dari video pertama yang tadi sudah kalian saksikan. Kita melanjutkan ke materi kedua, topik bahasan kedua dari bab 1 dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu topik kedua kita adalah tentang Asmaul Husna. Sesuai dengan informasi yang kemarin yang tadi video sebelumnya yang sudah dijelaskan bahwa materi kita pada kelas 7 ini ada 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Apa saja? Mari kita saksikan tampilan berikut ini. Baik anak-anakku semuanya, kita masuki topik yang kedua, yaitu Asmaul Husna. Ada 4 Asmaul Husna yang akan kita bahas, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Apa saja Asmaul Husna tersebut? Mari kita simak bersama-sama, kita pelajari bersama-sama. Oke, yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim adalah Maha Mengetahui. Jadi Al-Alim, Asmaul Husna yang pertama yang kita bahas adalah Al-Alim, yaitu Maha Mengetahui. Sudah kalian baca kemarin ya di buku paket. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tampak ataupun yang gaib. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu, baik itu terlihat bagi kita ataupun yang tidak terlihat bagi kita. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi Allah Subhanahu wa taala bisa melihat segala sesuatunya tanpa batas ruang dan tanpa batas waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui Allah Subhanahu wa taala. Maka tersebut Allah Subhanahu wa taala memiliki pengetahuan tanpa batas. Jadi Allah mengetahui bahwa Allah mengetahui segala sesuatunya, baik itu yang tampak maupun yang tidak terbatas ruang dan waktu, dan peristiwa yang lampau maupun yang akan terjadi nanti. Allah sudah mengetahuinya. Itulah Asmaul Husna yang pertama. Nah, dalilnya disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan seterusnya. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fid dhulumatil ardi wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada selai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Itu anak-anakku sekalian, dalil dari Al-Qur'an tentang Allah Maha Mengetahui. Jadi Allah Maha Mengetahui baik yang ada di darat, di laut, di udara, semuanya. Bahkan tidak ada selai daun pun yang gugur, ternyata Allah pun mengetahuinya. Termasuk bahkan semut yang keinjek pun Allah pasti mengetahuinya. Kemudian itulah Asmaul Alim dalilnya. Kemudian contoh perilaku yang mencerminkan keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah itu Maha Mengetahui atau Allah Al-Alim adalah yang pertama bersemangat mencari ilmu. Jadi ketika kita sudah memahami bahwa Allah itu Maha Mengetahui segala sesuatunya, maka bentuk pencerminan perilaku yang bisa kita lakukan adalah bersemangat mencari ilmu. Karena Allah itu Maha Mengetahui, agar kita juga mengetahui segala sesuatunya, maka kita harus mencari ilmu. Kemudian rajin dan sungguh-sungguh dalam belajar sekolah, itu menjadi pencerminan kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Asmaul Husna Al-Alim. Kalian dengan membuktikan dengan bersungguh-sungguh dan rajin dalam belajar, mengikuti pembelajaran daring dalam kondisi saat ini, itu sebagai bentuk keimanan kalian, bentuk keimanan kalian. Kemudian tetap rendah hati dalam menuntut ilmu. Ya, jadi kalian juga tetap harus rendah hati dalam menuntut ilmu, seperti pepatah, pohon padi semakin berisi semakin merunduk. Nah, inilah bentuk perilaku yang mencerminkan
kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali anak-anakku, Bapak melanjutkan lagi. Tadi yang pertama adalah Asmaul Husna Al-Alim. Kemudian kita lanjutkan ke Asmaul Husna yang kedua, yaitu Al-Khabir, yaitu maha waspada atau teliti. Jadi Allah Subhanahu wa taala semua makhluk diketahui oleh Allah dengan detail, penuh pencermatan dan ketelitian baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Selain Allah tadi maha mengetahui, kemudian Allah juga maha teliti. Bukti dari ketelitian Allah Subhanahu wa taala adalah terciptanya alam jagat raya ini. Bagaimana tata surya bumi kita berputar mengelilingi matahari, kemudian juga planet-planet yang lainnya berputar mengelilingi matahari, kemudian tidak ada yang sampai bersinggungan, bertabrakan sehingga hancur. Itu sebagai wujud ketelitian Allah. Ternyata Allah sudah mendesain alam jagat raya ini begitu detailnya, sampai bahkan semut, sampai bahkan makhluk yang tidak kita ketahui, Allah sampai mengetahuinya, sampai bisa mendesain seperti itu. Itu adalah bukti bahwa Allah sangat teliti sekali. Nah, dalilnya dalam surat At-Taubah ayat 16, wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi disebutkan dalam Al-Qur'an, wallahu khabirum, al-khabir, maha teliti. Allah maha teliti. Nah, bagaimana bentuk perilaku yang mencerminkan kita beriman kepada Allah? Dalam hal ini adalah Asmaul Husna Al-Khabir, yaitu senantiasa waspada dan teliti atau cermat dalam melakukan setiap hal, baik di lingkungan sekolah, rumah, atau tempat lainnya. Nah, itulah yang harus kalian lakukan, harus kalian pelajari tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala harus kita imani dalam bentuk kita juga harus waspada, harus teliti, harus cermat dalam kehidupan kita. Contohnya ketika kalian di sekolah, kalian belajar, kalian mengerjakan ulangan ataupun mengerjakan ujian, kalian harus teliti dalam mengerjakannya. Kemudian ketika ada informasi petunjuk apa yang harus kalian lakukan, maka kalian harus mencermatinya dengan baik. Itu sebagai wujud keyakinan kita, wujud pencerminan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Asmaul Husna Al-Khabir. Yang kedua, kemudian yang ketiga ada As-Sami, yaitu maha mendengar. As-Sami, maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala mendengar suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, walaupun itu hanya dalam hati, termasuk kita. Dalam hati kita Allah itu mendengar apa yang ada dalam hati kita. Firman Allah yang menjelaskan terkait tentang Al-Alim. Oh ya, ada kesalahan terkait tentang as-sami-nya. Ya, nanti akan Bapak tambahkan sendiri untuk contoh as-sami-nya. Wallahu sami'un alim. Nah, ini wallahu sami'un alim ya. Ini contoh dalil terkait tentang as-sami, bahwa Allah maha mendengar. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Disebut juga ini al-alim juga ada di surat Al-Baqarah ayat 256. Nah, bagaimana bentuk perilaku yang mencerminkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam hal ini Asmaul Husna As-Sami, yaitu Allah Maha mendengar. Maka yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, senantiasa berucap dengan perkataan yang baik dan berguna. Nah, ini menjadi perhatian buat kita, bahwa kita harus senantiasa berucap kata-kata yang keluar dari lisan kita pastikan kata-kata yang baik dan berguna. Bukan kata-kata yang buruk, kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak bermanfaat. Karena apa? Karena Allah Maha mendengar. Memanfaatkan indera pendengaran untuk mendengar suara yang baik seperti mendengar bacaan Al-Quran. Nah, karena Allah Maha mendengar, maka kita pun juga menggunakan indera pendengaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik, mendengarkan suara-suara yang baik. Contohnya, kita sering-sering mendengarkan bacaan Al-Quran ataupun mendengarkan kajian atau mendengarkan hal-hal yang baik. Kita hindari mendengarkan hal-hal yang tidak baik, misalkan musik-musik yang membuat kita lalai ataupun hal-hal lainnya yang
atau mungkin mendengarkan gibah, mendengarkan perbincangan menjelek-jelekan orang lain, kita hindari. Jadi kita gunakan indera pendengaran kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir, contoh yang lainnya adalah peka terhadap informasi, dapat memilah informasi yang baik dan buruk. Ya, karena kita Allah Maha mendengar, kita pun juga harus berupaya agar kita bisa peka terhadap informasi yang kita dapatkan. Dalam kita mendengar informasi, mana yang informasi yang baik, mana yang buruk atau yang hoax, biasanya kita dengar pada era media sosial saat ini. Kita harus bisa memilah-milah. Kita mampu bisa memastikan informasi yang kita dapatkan adalah informasi yang baik dan berguna, dan kita sisihkan informasi yang buruk ataupun yang tidak berguna. Itulah Asmaul Husna yang ketiga, yaitu As-Sami, Allah Maha mendengar. Yang terakhir adalah Al-Basir, yaitu Maha melihat. Tadi As-Sami Maha mendengar, Al-Basir Maha melihat, mata. Jadi Allah ternyata juga melihat kita. Allah melihat segala sesuatu, walaupun lembut dan kecil, melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta ini. Kita meyakini, kita beriman kepada Allah, bahwa Allah juga Maha melihat segala sesuatu yang ada dalam jagat raya ini. Baik itu tersembunyi maupun tidak, Allah juga Maha melihat. Nah, dalilnya, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib dan yang di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hujurat ayat 18. Nah, ini menjadi pernyataan bahwasanya Allah Maha melihat, Al-Basir. Kemudian contoh perilaku, bagaimana perilaku kita, bentuk perilaku kita yang mencerminkan keyakinan kita bahwa Allah Maha melihat. Yang pertama, melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini kita selalu renungkan, selalu kita arahkan bahwa segala sesuatunya ini adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ya sekarang virus COVID-19 itu sebagai peristiwa yang terjadi di alam ini, dan kita tahu bahwa Allah itu adalah mengetahui dan ini adalah ciptaan dari Allah. Kita melihat itu sebagai adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Jadi kita harus bisa, selain kita mampu mendengar mana yang baik dan buruk, maka kita pun juga harus cermat dan pandai dalam melihat segala persoalan mana yang baik dan yang buruk. Tidak hanya mendengar, tapi kita juga harus bisa pandai melihatnya. Kemudian selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan diri kita. Jadi kita juga mampu selalu introspeksi, melihat kelebihan dan kekurangan kita. Termasuk kita juga menggunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, dan menghindari melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah anak-anakku untuk topik kedua ini terkait tentang pengenalan Asmaul Husna. Ada 4 Asmaul Husna yang sudah kita bahas. Pertama tadi Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Kemudian Al-Khabir, Allah Maha teliti, Allah Maha waspada. Dan As-Sami, Allah Maha mendengar. Dan Al-Basir, Allah Maha melihat. Keempat-empatnya ini mari kita jadikan, kita imani tentunya. Kita imani, kemudian kita tunjukkan perilaku kita yang mencerminkan kepada keimanan kepada 4 Asmaul Husna ini. Dengan melakukan segala perbuatan yang tadi sudah kita contohkan, dengan itu kita harapkan Allah akan menjadi akan menjadikan kita sebagai orang yang benar-benar beriman dan menjadi golongan hamba-hamba yang beruntung. Demikian anakku sekalian, 4 Asmaul Husna yang kita bahas pada topik kedua ini. Selanjutnya kita akan memasuki topik yang terakhir, topik ketiga, yaitu tentang hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, jangan lupa jika kalian memiliki pertanyaan atau yang ingin komentar terkait tentang materi di sesi ini, silakan kalian tuliskan di kolom komentar di postingan video ini. Kita anakku sekalian, kita akhiri dulu, kita lanjutkan, kita sambung ke video berikutnya tentang hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan evaluasi plan diri yang sudah kalian kerjakan. Nanti akan kita bahas. Bapak tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video berikutnya.